Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, apa saja kah unsur-unsur bentuk aljabar itu? Mari kita simak videonya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Ahmad memetik apel dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 3 apel di luar keranjang. Dengan asumsi banyaknya apel pada setiap keranjang adalah sama. Bagaimana menentukan banyak apel dalam bentuk aljabar? Bagaimana menentukan banyak apel dalam bentuk aljabar? Nah, kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah membuat pemisalan. Dan yang kedua, mengubah ke bentuk matematika atau bentuk aljabar. Langkah yang pertama adalah kita misalkan keranjang buah apel adalah X. Sebenarnya kita bisa menggunakan huruf apa saja, namun pada contoh kali ini kita menggunakan huruf X. Karena ada 5 keranjang buah apel, jadi sama dengan 5X. Langkah yang kedua adalah yaitu mengubah dalam bentuk aljabar. Karena tadi ada 5 keranjang buah apel sama dengan 5X, dan ada 3 buah apel di luar keranjang, maka bentuk aljabarnya adalah 5X plus 3. Selanjutnya, ayo kita pelajari unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama, ada variabel. Variabel merupakan lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Unsur ini biasanya dituliskan dengan huruf abjad. Sebagai contoh, Fani memiliki 3 kaleng berisi kelereng, dengan asumsi jumlah kelereng dalam setiap kaleng sama. Kita misalkan kaleng berisi kelereng adalah P. Kita bisa menggunakan huruf lain selain P, namun pada contoh kali ini kita menggunakan huruf P. 3 kaleng berisi kelereng berarti sama dengan 3P. Nah, di sini P adalah sebagai variabel. Yang kedua adalah koefisien. Koefisien merupakan angka yang biasanya mengiringi variabel. Unsur ini terletak di depan huruf. Contohnya, Fani memiliki 3 kaleng berisi kelereng dengan asumsi jumlah kelereng dalam setiap kaleng sama. Kita misalkan kaleng berisi kelereng adalah P. 3 kaleng berisi kelereng yaitu sama dengan 3P. Nah, di sini 3 adalah sebagai koefisiennya. Yang ketiga ada konstanta. Konstanta yaitu adalah angka yang berdiri sendiri dalam sebuah persamaan, di mana tidak ada huruf atau variabel yang mengikutinya di belakang. Contohnya, di sini ada Fani memiliki 3 kaleng berisi kelereng dan 4 buah kelereng di luar kaleng. Dengan asumsi jumlah kelereng dalam setiap kaleng adalah sama. Misalkan, kaleng berisi kelereng adalah P. 3 kaleng berisi kelereng adalah sama dengan 3P. 4 kelereng di luar kaleng adalah sama dengan 4. Jadi, didapatkan bentuk aljabar adalah 3P plus 4. 4 di sini adalah sebagai konstantanya. Dan yang keempat ada suku. Suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan operasi hitung. Dalam hal ini, operasi hitung yang dimaksud memuat 2 atau lebih variabel. Sebagai contoh, 3P plus 4. 3P itu adalah termasuk suku dan plus 4 itu juga disebut dengan suku. Dari contoh 5X min 2Y plus 3, 5X di situ adalah sebagai suku, kemudian min 2Y itu juga termasuk suku, dan plus 3 itu juga disebut dengan suku. Pada contoh 5X min 2Y plus 3, 5X adalah sebagai suku, min 2Y sebagai suku, dan plus 3 juga sebagai suku.
bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku disebut dengan trinomial atau suku 3. Seperti pada contoh kita tadi disebut dengan trinomial atau suku 3. Nah, bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut dengan binomial atau suku 2. Bentuk aljabar yang terdiri dari 1 suku disebut monomial atau suku 1. Sedangkan bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut dengan polinomial atau suku banyak. Dalam bentuk aljabar juga dikenal istilah suku sejenis dan tidak sejenis. Dikatakan suku sejenis apabila variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Tapi jika keduanya berbeda disebut dengan suku tidak sejenis. Nah, jadi contoh kita tadi 5x min 2y dan plus 3 termasuk dalam suku tidak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda, yaitu x dan y. Untuk contoh suku yang sejenis adalah 2x min 6x dan 5x karena memiliki variabel dan pangkat yang sama, yaitu x. Oke, jadi itu teman-teman unsur-unsur bentuk aljabar. Bagaimana? Setelah menonton video pembelajaran ini, apakah kalian sudah paham apa saja unsur-unsur bentuk aljabar? Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa memutar kembali video pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.